Seseorang yang berhadas besar, sebaiknya jika ia hendak memotong kuku atau memotong rambut, apakah setelah mandi wajib atau sebelum mandi wajib? Simak terus penjelasannya pada video kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang berbahagia, mengenai memotong kuku atau memotong rambut di saat seseorang sedang berhadas besar, apakah sebaiknya memotong kukunya setelah mandi atau sebelum mandi? Sebab adat atau kebiasaan di masyarakat kita, contohnya saja uwa-uwa, bibi-bibi Ibunda Al-Faqir, ketika beliau dalam keadaan hadas besar, mereka dalam keadaan hadas besar, lagi haid atau segala macam, itu ketika menyisir rambut atau ketika memotong kuku, itu rambutnya tidak dibuang tapi dilipat, kemudian ketika mandi wajib rambutnya itu dibawa mandi. Nah, ini sebenarnya ada dasarnya atau tidak? Al-Faqir membuka kitab Hasyiat Qulyubi wa Umairah. Di dalam kitab itu di juzuk 1 Sahifah 101 di halaman 101 diterangkan ada satu faidah. Qala fil Ihya'i, Imam Al-Ghazali berkata, la yanbaghi lil insani ayyuzila syai'an min sya'rihi. Sebaiknya seseorang hendaknya tidak menghilangkan sesuatu min sya'rihi dari rambutnya, au yaqussa syai'an min dhufrihi, atau memotong kukunya, au yastahidda au yukhrija damman, atau mengeluarkan darah, maksudnya seperti bisul yang belum saatnya dipecah, misal contoh, au yubina min nafsihi juz'an wa huwa junubun, maka sebaiknya tidak menghilangkan sedikit pun dari rambutnya, dari kukunya atau dari anggota tubuhnya, walhal dia dalam keadaan junub. Kenapa? Iz sairu ajzaihi, karena sesungguhnya semua anggota tubuhnya turaddu ilaihi fil akhirati, akan dikembalikan kepadanya kelak di akhirat. Fayaudu junuban, dan anggota tubuh yang tidak terbasuh tadi akan kembali dalam keadaan junub. Wa yuqalu, dan dikatakan, inna kulla ashratin, sesungguhnya setiap 10 bagian dari anggota tubuh, tutalibuhu bijanabatiha, akan menuntutnya sebab berada dalam keadaan junub. Intaha, selesai. Ini pendapat Imam Al-Ghazali yang dikutip oleh Syekh Syihabuddin Al-Qulyubi dan Syekh Umairah di dalam kitab mereka Hasyiat Qulyubi wa Umairah. Jadi apa yang dikerjakan oleh orang-orang tua kita dulu sebenarnya itu pun memiliki dasar dan dalil. Nah, lebih lengkap di dalam kitab Nihayatuz Zain karangan Syekh An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, pada halaman 40 dikatakan, waman lazimahu ghuslun, adapun orang yang memiliki kewajiban mandi, yusannu lahu alla yuzila syai'an min badanihi, disunnahkan baginya alla yuzila syai'an min badanihi, agar supaya tidak menghilangkan sedikit pun dari badannya, walau daman, baik itu berupa darah, au sya'ran, atau rambut, au dhufran, atau kuku, hatta yaghtasila, sampai ia mandi. Kenapa? Lianna kulla juz'in, karena sesungguhnya tiap-tiap anggota tubuh, setiap bagian dari anggota tubuh, ya'udu lahu fil akhirati,
akan kembali di akhirat. Falau azalahu qabla al-ghusli, maka jikalau ia menghilangkannya sebelum mandi, ada alaihil hadathul akbaru tabkitan lisyakhsi, maka akan kembali kepadanya hadas besar tersebut tabkitan lisyakhsi, sebagai celaan atau sebagai cemoohan kepada orang tersebut. Jadi berdasarkan pendapat daripada dua kitab ini, dalam kitab Nihayatuz Zain juga pada halaman 40 dikatakan, ayo disunahkan bagi orang yang berhadas besar, kalau bisa jangan potong kuku dulu, jangan gunting rambut dulu, mandi wajib dulu, setelah mandi wajib baru potong kuku, baru gunting rambut. Jadi ini dasarnya kenapa orang tua dulu menganjurkan kepada kita, mengajarkan kepada kita agar tidak memotong kuku, tidak menggunting rambut di saat kita dalam keadaan hadas besar. Jadi teman-teman sekalian, apa yang diajarkan oleh guru-guru kita dulu adalah suatu perbuatan yang baik. Kenapa? Karena memang betul apapun dari anggota tubuh kita kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Maka sebaiknya bagi teman-teman sekalian, jika ingin memotong kuku atau ingin menggunting rambut dalam keadaan sedang berhadas besar, ingat, hadas besar itu ada kalanya karena haid, ada kalanya karena nifas, ada kalanya karena ihtilam, mimpi, ada kalanya karena sebab berhubungan badan antara suami dan istri. Itu semua disebut dengan hadas besar. Teman-teman sekalian yang berbahagia, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bersama Al-Faqir Al-Mutahhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.